Legenda pertarungan Gajah Mada versus Sunan Bejagung Lor, kisah epik di Tuban yang jarang diketahui. Kisah pertarungan antara Gajah Mada dan Sunan Bejagung Lor di Tuban merupakan salah satu legenda menarik yang hidup dalam ingatan masyarakat. Cerita ini menyuguhkan benturan antara dua tokoh besar dengan kekuatan yang berbeda. Gajah Mada, sang Mahapati Majapahit yang terkenal karena kekuatan dan kecakapan militernya, dan Sunan Bejagung Lor, seorang wali Allah yang dikenal sebagai penyebar agama Islam di wilayah Tuban, Jawa Timur. Pertemuan ini bukan sekadar pertarungan fisik, melainkan juga simbol benturan antara kekuasaan duniawi dan spiritualitas yang semakin kuat pada masa itu. Gajah Mada, Sang Panglima Agung Majapahit. Gajah Mada adalah sosok yang tidak dapat dilepaskan dari kejayaan kerajaan Majapahit. Dikenal sebagai Mahapati yang luar biasa, Gajah Mada menjadi motor utama ekspansi kerajaan melalui kekuatan militer dan diplomasi cerdas. Melalui Sumpah Palapanya, ia bertekad menyatukan seluruh Nusantara di bawah Panji Majapahit, dan usahanya berhasil membawa kerajaan tersebut mencapai puncak kejayaan. Kekuatannya dalam medan perang, taktik yang brilian, dan kesaktiannya menjadikannya figur yang disegani, tidak hanya oleh rakyat Majapahit, tetapi juga oleh kerajaan-kerajaan tetangga. Namun, di balik semua kemenangan militernya, Gajah Mada ternyata pernah mengalami kekalahan yang jarang dibahas dalam literatur resmi. Salah satunya adalah dalam pertarungan dengan Sunan Bejagung Lor, seorang wali Allah yang memiliki kesaktian dan kebijaksanaan luar biasa. Sunan Bejagung Lor, wali di tengah pesisir Jawa. Sunan Bejagung Lor, atau dikenal juga sebagai Syekh Abdullah Asy'ari, adalah seorang wali yang tinggal di desa Bejagung, Semanding, Tuban. Ia adalah salah satu tokoh penting dalam penyebaran agama Islam di wilayah pesisir Jawa Timur. Tuban, sebagai salah satu pelabuhan utama pada masa itu, menjadi pintu gerbang bagi interaksi antara masyarakat Jawa dan dunia luar, termasuk penyebaran agama Islam. Peran Sunan Bejagung Lor dalam mengajarkan ajaran Islam di tengah-tengah masyarakat membuatnya dihormati, dan padepokannya menjadi pusat spiritual di wilayah tersebut. Kisah pertemuannya dengan Gajah Mada tidak hanya merupakan benturan fisik, tetapi juga simbol pertarungan dua kekuatan besar yang mewakili dunia yang berbeda. Kekuatan politik militer Majapahit dan kekuatan spiritual Islam yang semakin berkembang. Awal mula pertarungan, misi penjemputan Kusumawardhani. Kisah pertarungan ini bermula dari titah Raja Majapahit, Hayam Wuruk, yang memerintahkan Gajah Mada untuk menjemput putrinya, Kusumawardhani, dari desa Bejagung. Putri Kusumawardhani, pewaris tahta Majapahit, dikabarkan sedang berguru kepada Sunan Bejagung Lor. Hayam Wuruk, yang mari sa tidak berkenan putrinya mendalami ajaran Islam di bawah bimbingan seorang wali, memerintahkan agar Kusumawardhani segera kembali ke istana. Sebagai patih yang setia, Gajah Mada segera berangkat menuju Bejagung dengan membawa pasukan besar, termasuk pasukan gajah yang gagah berani. Ia yakin bahwa dengan kekuatannya, ia bisa dengan mudah membawa pulang sang putri tanpa hambatan berarti. Namun, sesampainya di sana, ia mendapati sesuatu yang jauh dari dugaannya. Pertarungan sengit, kesaktian Sunan Bejagung Lor. Gajah Mada yang datang dengan kekuatan militer besar langsung mengancam padepokan Sunan Bejagung Lor. Namun, Sunan Bejagung Lor, dengan ketenangan dan kebijaksanaannya, tidak gentar sedikit pun. Pertarungan yang sangat dinantikan pun terjadi. Namun, kali ini Gajah Mada tidak berhadapan dengan musuh biasa. Sunan Bejagung Lor memiliki ilmu kanuragan yang sangat tinggi, bahkan mampu melampaui kekuatan militer Gajah Mada. Dalam satu gerakan yang luar biasa, Sunan Bejagung Lor mengubah seluruh pasukan gajah yang dibawa oleh Gajah Mada menjadi batu. Batu-batu besar tersebut masih dapat ditemukan hingga kini di Tuban. Dikenal sebagai Watu Gajah, Batu Gajah. Terletak sekitar 2 km di utara makam Sunan Bejagung Lor. Transformasi ini mengejutkan Gajah Mada, yang marah karena kekuatan militernya dihancurkan dengan mudah. Namun, Gajah Mada tidak menyerah begitu saja. Dengan amarah yang membara,
ia melanjutkan pertarungan 1 lawan 1 dengan Sunan Bejagung Lor. Pada suatu titik, Gajah Mada menghantam sebuah pohon kelapa dengan pukulannya yang sangat kuat, membuat buah kelapa langsung berjatuhan ke tanah. Sebagai balasan, Sunan Bejagung Lor hanya melambai ke arah pohon kelapa lainnya, dan pohon tersebut segera melengkung hingga ujungnya menyentuh tanah, seolah bertekuk lutut di hadapan wali Allah tersebut. Dari pohon itu, Sunan Bejagung Lor memetik sebutir kelapa dan memberikannya kepada Gajah Mada, menunjukkan kekuatan spiritual yang jauh lebih besar. Adu kesaktian di laut, ujian terakhir. Pertarungan ini tidak berhenti di darat. Gajah Mada kemudian menantang Sunan Bejagung Lor untuk menunjukkan kekuatannya di laut. Mereka berlomba mengambil ikan dari laut dan membawanya ke daratan dalam keadaan hidup. Gajah Mada, dengan kesaktiannya, berhasil menangkap ikan dan membawanya ke darat. Namun, ikan tersebut mati sesampainya di daratan. Sunan Bejagung Lor kemudian melangkah maju, dengan tenang mengambil daun waru dan menggunakannya sebagai alat untuk mengambil air dari laut. Dengan cara yang tampak sederhana namun penuh dengan kekuatan spiritual, ia mengambil ikan dari laut, membawanya ke daratan, dan ikan tersebut tetap hidup. Ini menjadi tanda nyata dari kekuatan spiritual yang mengalahkan kekuatan fisik Gajah Mada. Kembali ke Majapahit, misi yang gagal. Setelah 2 kali mengalami kekalahan dalam pertarungan melawan Sunan Bejagung Lor, Gajah Mada akhirnya harus mengakui kehebatan sang wali. Dengan hati yang berat, ia kembali ke Majapahit, tanpa berhasil membawa pulang Putri Kusumawardhani. Kegagalan ini menandakan bahwa bahkan seorang panglima besar seperti Gajah Mada, yang terkenal dengan kekuatan fisik dan militernya, masih bisa dikalahkan oleh kekuatan spiritual yang lebih tinggi.